Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersyalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan juga semoga kalian dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kajian yang akan kita bahas adalah kisah-kisah di bulan Muharram, yaitu pertaubatan Nabi Adam alaihi salam. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Penciptaan Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama dari tanah liat yang kering dan berasal dari lumpur hitam. Proses penciptaan ini menunjukkan kekuasaan Allah yang menciptakan manusia dari unsur yang tampak sederhana, namun menjadi makhluk yang sangat mulia. Setelah bentuk fisik Adam sempurna, Allah meniupkan ruh ke dalamnya, sehingga Adam menjadi makhluk hidup yang memiliki akal, perasaan, dan kemampuan berbicara. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 30. Para malaikat mempertanyakan penciptaan manusia karena mereka mengetahui potensi manusia untuk berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Namun, Allah mengetahui hikmah dan tujuan di balik penciptaan manusia yang tidak diketahui oleh para malaikat. Pemberian pengetahuan kepada Nabi Adam. Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu, suatu pengetahuan yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Pengetahuan ini meliputi nama-nama benda, hewan, tumbuhan, dan lain-lain, yang menunjukkan kemampuan intelektual yang tinggi dari manusia. Kemudian Allah menguji para malaikat dengan meminta mereka menyebutkan nama-nama benda tersebut, namun mereka tidak mampu. Adam dengan mudah menyebutkan nama-nama itu, menunjukkan kelebihan pengetahuan yang diberikan Allah kepadanya. Allah berfirman, "Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, 'Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang benar orang-orang yang benar.' Mereka menjawab, 'Maha suci Engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana.' Allah berfirman, 'Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini.' Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, 'Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?' Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 31-33. Perintah sujud kepada Nabi Adam. Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas kelebihan pengetahuan yang Allah berikan kepada Adam. Sujud di sini bukanlah sujud ibadah, melainkan sujud penghormatan. Semua malaikat sujud kecuali iblis, yang merasa dirinya lebih baik karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Iblis merasa sombong dan enggan untuk sujud kepada Adam. Allah berfirman, "Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 34. Iblis kemudian diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah karena kesombongannya. Iblis bersumpah untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus sebagai bentuk pembalasan dendamnya. Penciptaan Hawa dan kehidupan di surga. Allah menciptakan Hawa dari diri Adam sebagai pasangan hidupnya agar Adam tidak merasa kesepian.
Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang menunjukkan bahwa wanita adalah pasangan yang harus dihormati dan disayangi. Adam dan Hawa diberi tempat tinggal di surga, di mana mereka menikmati berbagai kenikmatan dan kebahagiaan. Di sana, mereka diberi kebebasan untuk menikmati segala kenikmatan yang ada, kecuali satu pohon yang dilarang Allah untuk didekati. Allah berfirman, dan kami berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Larangan Allah. Allah memberikan peringatan yang jelas kepada Adam dan Hawa agar tidak mendekati pohon tersebut, karena jika mereka melanggar, mereka akan menjadi orang yang zalim. Perintah ini adalah ujian untuk melihat ketaatan mereka kepada Allah. Pohon ini adalah simbol dari batasan yang diberikan oleh Allah, yang harus dihormati dan dipatuhi oleh manusia. Godaan Iblis. Iblis, yang penuh dengan dendam dan iri hati terhadap Adam, bertekad untuk menyesatkan Adam dan Hawa. Ia memanfaatkan kelemahan manusia untuk tergoda oleh kenikmatan yang terlarang. Iblis menggunakan tipu muslihatnya dengan berusaha membuat Adam dan Hawa meragukan peringatan Allah. Iblis berkata, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Al-Quran Surah Taha ayat 120. Iblis juga berkata kepada Adam dan Hawa bahwa Allah melarang mereka mendekati pohon tersebut, karena jika mereka memakannya, mereka akan menjadi malaikat atau hidup kekal. Tergoda oleh bujuk rayu iblis, Adam dan Hawa akhirnya memakan buah dari pohon yang dilarang tersebut. Kesalahan dan penyesalan. Setelah memakan buah dari pohon yang dilarang, aurat mereka tiba-tiba terbuka dan mereka merasa sangat malu. Mereka segera menutupi diri mereka dengan daun-daun surga. Allah kemudian menegur mereka atas pelanggaran yang telah mereka lakukan. Maka keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, "Turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 36. Pertaubatan Nabi Adam. Nabi Adam dan Hawa menyadari kesalahan besar yang telah mereka lakukan dan segera bertaubat kepada Allah. Mereka berdoa dan memohon ampunan Allah dengan sepenuh hati. Doa Nabi Adam yang terkenal adalah, keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Pengampunan Allah. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang menerima taubat Nabi Adam dan Hawa, serta mengampuni dosa mereka. Allah berfirman, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 37. Namun, sebagai konsekuensi dari pelanggaran mereka, Allah menurunkan mereka ke bumi untuk hidup dan menjalani kehidupan sebagai manusia. Mereka diberi tugas untuk menjadi khalifah di bumi dan memulai keturunan manusia. Kehidupan di bumi. Nabi Adam dan Hawa memulai kehidupan mereka di bumi dengan penuh penyesalan, namun juga dengan semangat untuk menjalankan perintah Allah. Mereka bekerja keras, bertani, dan menjaga keturunan mereka agar tetap berada di jalan yang benar. Mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk menyembah Allah dan menjauhi godaan setan. Nabi Adam dan Hawa juga mengalami berbagai ujian dan cobaan selama hidup di bumi. Mereka berusaha untuk tetap taat kepada Allah dan mengingatkan keturunan mereka akan pentingnya ketaatan dan keimanan. Mereka hidup dengan penuh kesederhanaan dan mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada anak-anak mereka. Pelajaran dari kisah ini, kisah pertaubatan Nabi Adam, mengajarkan banyak hal kepada umat manusia, antara lain: 1. Kebaikan dan kejahatan. Setiap manusia memiliki potensi untuk melakukan kesalahan,
Namun yang terpenting adalah bagaimana kita menyadari kesalahan tersebut dan bertaubat kepada Allah. Kesalahan adalah bagian dari sifat manusia, namun taubat yang tulus adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah. 2. Rahmat dan pengampunan Allah. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Taubat yang tulus akan selalu diterima oleh-Nya. Allah tidak hanya mengampuni dosa-dosa, tetapi juga memberikan rahmat dan petunjuk bagi mereka yang bertaubat. 3. Kehidupan di dunia. Dunia adalah tempat ujian bagi manusia untuk menjalani kehidupan dengan baik dan mematuhi perintah Allah. Kehidupan di dunia adalah kesempatan bagi manusia untuk memperbaiki diri dan mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang kekal di akhirat. 4. Ketaatan dan ketakwaan. Ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangannya adalah prinsip utama dalam kehidupan manusia. Ketidaktaatan membawa konsekuensi yang berat, namun Allah selalu memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui taubat. Penutup, kisah Nabi Adam dan Hawa adalah contoh nyata bagaimana manusia bisa terjerumus ke dalam dosa, tetapi juga bagaimana taubat yang tulus bisa membawa kembali kepada rahmat Allah. Ini adalah pelajaran abadi bagi semua manusia bahwa meskipun kita mungkin melakukan kesalahan, pintu taubat selalu terbuka bagi mereka yang ikhlas dan bersungguh-sungguh memohon ampunan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah pertaubatan Nabi Adam alaihissalam, dan semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang benar. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.